Jadi siapa sebenarnya dalang semua kerusuhan ini? Dan saya bertemu dengan satu orang yang saat dia membisikkan namanya, saya ternyata juga setuju. Saya suruh dia aja yang ngomong, daripada saya nanti ditangkap sama Intel. Halo, saya Sekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko, dan Guru Gembul. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Guru, saya langsung ngobrol dengan pertanyaan paling panas, Pak Guru. Menurut Pak Guru, Ahmad Saroni salah atau tidak? Dalam hal? Dia sampai harus rumahnya dijarah dan akhirnya barang-barangnya diambil secara paksa oleh Penjaranya masyarakat. kriminal. Penjara kriminal. Ahmad Saroni saat berbicara apa yang dikatakannya itu kalimatnya salah atau tidak? Kalimatnya salah, maknanya kita belum tahu. Tapi maknanya mungkin benar. Maknanya adalah kalau ada orang yang ingin membubarkan DPR, dia kan ngomongnya gitu ya. Ya. Kalau ada orang yang ingin membubarkan DPR, dia bilang tolol sedunia gitu ya. Ya, atau idenya tolol gitu. Idenya tolol sedunia, apanya sedunia begitu, ya itu dia yang salah. Tapi bahwa kalau ada orang yang menginginkan DPR itu dihilangkan atau dibubarkan, maka itu juga adalah pernyataan yang salah. Loh, bukan. Maksudnya Saroni benar kan? Artinya kalau saat dia bilang ide membubarkan DPR itu adalah ide yang tolol, seperti itu. Ide Membubarkan DPR pada saat ini itu adalah pernyataan yang salah. Tapi bukan tolol juga, saya juga pernah bikin videonya. Jadi maksudnya gini Pak, ini terkait pemilihan diksi lah ya. Yeah. Kalau misalkan dalam situasi genting seperti ini, kemudian ada orang yang ingin membubarkan DPR, kita pernah mengalami zaman di mana ada orang-orang paling terkemuka kecerdasannya, tapi ingin membubarkan DPR. Katakanlah Gus Dur, katakanlah Pak Karno, yang di zaman ketika saat genting-gentingnya dia ingin membubarkan DPR. Jadi dalam hal ini pernyataan Pak Ahmad Saroni itu salah ketika dia mengatakan tolol. Tetapi kalau ada orang di zaman sekarang yang mengatakan bahwa membubarkan DPR sekarang itu harus dibubarkan, itu adalah pernyataan dari orang-orang yang memang terlalu simplifikasi dalam berpikir. Okay. Jadi itu yang dialamatkan tolol itu tadi berarti. Makanya di sini tuh ada 3 hal. Ada gaya komunikasi dan pemilihan diksi dari Pak Ahmad Saroni, ada pikiran, ide, ada pikiran dan idenya, dan ada suasana politiknya. Suasana politiknya dia jelas salah berbicara seperti itu. Makna dan idenya, ya memang benar DPR itu tidak boleh dibubarkan dalam kondisi yang seperti ini. Kalau DPR dibubarkan, berarti darurat militer, atau junta militer, atau pemerintahan komando, atau otoritarian. Betul. Jadi betul kan? Dan dalam hal itunya betul. Dalam hal bahwa orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang yang tolol sedunia, itu berarti salah. Karena ternyata ada orang-orang terkemuka yang kecerdasannya hebat di masa lampau itu terbukti ingin membubarkan DPR. Dengan konteks saat itu. Iya. Oke. Nah, jadi ya cuman sekali lagi penjarahan, kemudian pembukaan aib dan lain sebagainya itu jelas kriminal. Oke. Kita sudah setuju kalau masalah penjarahan itu kriminal ya Pak ya. Tapi kita berbicara sebelum itu karena kan kita mencoba untuk mencari tahu siapa pelakunya. Kita mulai dari kejadian-kejadian awal ini semua terjadi. Tentu saja kejadian yang memilukan saat Afan ini meninggal dunia, itu satu hal. Tapi terus kemudian memicu adanya penjarahan yang dilakukan itu tadi. Nah, yang ingin saya lihat soroti di sini, itu adalah bagaimana orang yang menonton akhirnya hanya mensimplifikasi, tadi kalau kata Pak Guru mensimplifikasi keadaan hanya dengan potongan konten di mana saat Ahmad Saroni mengatakan hal itu tadi. Yang mana sebenarnya yang dikatakan ini bisa saja kalau kita merefresh ya, merubah diksinya, artinya bisa saja Ahmad Saroni mengatakan kalau sampai DPR dibubarkan, artinya sama dengan kita menyetujui junta militer, otoritarian dan sebagainya itu tadi, betul kan? Iya. Nah, artinya kan dia sebenarnya sama masyarakat, nggak pengen itu terjadi, betul kan? Betul. Nah, artinya sebenarnya Pak Guru setuju atau tidak bahwa sekarang ini gerakan massa itu terbensini oleh berita yang akhirnya juga terframing dengan frame yang tepat, tapi juga sering juga ini terframe tidak tepat. Yang membensini kebencian masyarakat. Sebenarnya sebelum memulai ini, maksud saya biar kita juga sama. Maksud saya saya setuju tentang ketidakpuasan aparat negara dan negara mengelola pemerintahan yang saya bilang ya kurang becus ya, itu kita setuju. Tapi maksudnya adalah kerusuhan yang ada ini itu seringnya dipicu oleh
potongan-potongan yang akhirnya menimbulkan kemarahan yang amat sangat gitu Pak Guru. Maksud saya, apakah kemarahan yang sekarang ini memang sepantasnya sampai harus terjadi penjarahan seperti itu? Penjarahan dan kerusuhan itu bukan dilakukan masyarakat dan bukan dilakukan demonstran, dilakukan oleh penyusup, oleh orang yang menunggangi, tapi bukan akhirnya oleh kan demonstran. memancing rakyat. Kan yang ngambil jam tangan itu juga akhirnya kan anak kecil, terus yang ngambil, nah akhirnya kan masyarakat ikut serta di situ gitu. Itu kan yang terprovokasi, Pak. Jadi Nah, makanya. Masyarakat umum itu adalah masyarakat yang tidak bisa mengendalikan dirinya di tengah kerumunan. Jadi secara pribadi pada akhirnya banyak di antara mereka yang ingin mengembalikan kembali. Betul. Kemarin ada yang curhat, aduh nggak bisa tidur sejak menjarah ini, saya pengen kembalikan. Sejak menyimpan jamnya. Iya. Iya, dan tahu harganya itu 11 miliar. Iya. Ya, itulah rakyat, itulah. Tapi kenapa pada waktu itu dia ikut melakukan penjarahan? Sebenarnya dia nggak melakukan penjarahan, Pak Guru. Ini saya mohon maaf nih, motong-motong karena pace-nya cepat di sini. Anak kecil itu tuh memungut dari orang yang menjarah, jatuh, dipungut, dibawa pulang. Ibunya juga heran. Ini apa? Ini jam tangan. Nilainya berapa? Jutaan. Ya udah tuh dibalikin aja. Baru tengah malam dia tahu nilainya 11 miliar gitu, 11,5 malahan kan. Seperti itu, Pak Guru. Ini berarti dia orang baik. Iya, bukan orang jahat lah ya. Berarti dia orang baik. Yeah. Kita apresiasi aja. Apresiasi, betul. Berarti dia orang baik. Kemudian ketika ada orang yang melakukan penjarahan dan lain-lain, itu juga berarti sebenarnya adalah orang yang terprovokasi. Betul. Kan peraturan dalam teori sosial, masalah kerumunan itu adalah manusia itu tidak mungkin bergerak serempak kecuali ada komandonya. Jadi kalau misalkan ada 100 orang, ada 1000 orang disimpan di satu tempat, dia tidak akan melakukan apapun, atau ketika dia melakukan apapun, dia random sekali. Setiap orang akan mengambil tindakannya masing-masing. Kecuali kalau ada yang mengarahkan, ada yang mendalangi, ada yang mengkomando. Kemarin itu terjadi penjarahan. Nah, masyarakat, orang-orang yang sebenarnya berdemonstrasi, itu tidak melakukan penjarahan. Yang melakukan itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip katanya adalah orang-orang yang spontan saja ada di sana. Katanya spontan. Tapi kalau misal spontan, bagaimana ceritanya dia bisa mengarah pada arah yang sama, tujuan yang sama, mengambil risiko nanti berantem sama tentara dan polisi, dan lain-lain. Nah, berarti ini tuh ditunggangi oleh provokator. Provokator yang bawa bom molotov, provokator yang nunjuk bakar, jarah, dan sebagainya. Nah, ini masyarakat yang hidup dalam kerumunan, ya ngikut arus. Sebagian besar dari kita tuh akan ngikut arus sebagai mekanisme pertahanan diri. Jadi mereka tidak salah. Yang salah itu adalah ada provokator yang menunggangi demo, ada yang menunggangi momentum ini untuk tujuan yang dia sendiri sajalah yang tahu. Jadi, ya udah, semua orang lah pada sudah tahu bahwa demonstrasi rakyat itu damai. Demonstrasi rakyat itu hanya ingin perampasan aset terhadap koruptor, hanya ingin perampingan anggaran untuk elit pejabat, hanya ingin transparansi anggaran, hanya ingin penegakan hukum, hanya ingin apa satu lagi ya? Agar rakyat Indonesia itu didengar, agar rakyat Indonesia itu punya jalur. Hanya ingin banyak tadi, Pak. Ya 5, Pak. Kalau misalkan yang itu kan sampai 17, 18 gitu. Ini harusnya dirangkum aja jadi. Iya, rangkum aja jadi 5. Hanya 5 itu saja. Nah, tidak ada dari demonstran itu yang menginginkan pada satu pihak tertentu itu rumahnya dijarah. Tidak ada satu orang dari demonstran itu yang menginginkan pengrusakan halte. Kan mereka pulang pergi naik bis pakai halte itu. Oh, haltenya dibakar, gimana ceritanya mereka pulang gitu. Ya ini kan semuanya adalah ada rakyat yang jujur, ada rakyat yang benar-benar tulus dengan perjuangannya, lalu ada pihak tertentu, orang jahat yang masuk ke dalam kerumunan itu, kemudian mencoba memprovokasi. Menunggangi ini, Pak. Oke, saya langsung tanya, Pak. Geng Solo atau bukan, Pak? Salah satu teorinya begitu. Menurut Pak Guru, ikut sama teori itu atau nggak, Pak Guru? Saya ingin ngajak kepada teman-teman yang nonton ini, ada satu, itu hanya satu di antara 6 teori konspirasi ya, yang berhubungan dengan siapa sebenarnya dalam kerusuhan. Kita sepakati dulu bahwa demonstran itu solid, demonstran itu kukuh, demonstran itu sudah jelas jalurnya kemana, komandonya siapa, nanti kalau diserang mau kabur kemana, semua di antara mereka itu jelas. Oke. Yang tidak jelas itu adalah provokatornya. Nah, siapa provokator yang ngelempar molotov, yang ngelempar batu, yang memprovokasi polisi dan sebagainya? Kemungkinan yang pertama itu adalah geng Solo. Tapi kalau yang penuntut tadi kan
nggak ada tuntutan turunkan Gibran kan? Kalau yang demonstran asli. Nggak ada. Belum. Usut Pak Jokowi juga nggak ada kan? Fokusnya baru ke DPR karena kemarin yang terlecut Kalau Pak itu Guru kan bilang jadi baru ngomong. berarti nanti akan ada. Ada nanti insya Allah. Pasti di depan Pak Refli Harun ya itu ya. Bukan, saya belum Oke. ketemu. Lanjut. Terus Yang teori pertama itu geng Solo. Geng Solo itu mengambil pikirannya itu begini. Pak Prabowo sekarang itu nampaknya mencari, mengejar mafia dan mafia-mafia yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Temannya Pak Jokowi dan kroni-kroninya lah. Okay. Dan kemudian menghentikan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, termasuk juga mengerem IKN. Ya walaupun tetap jalan tapi direm. Yeah. Kemudian ya adalah banyak sekali gerakan-gerakan dari Pak Prabowo yang nampaknya berusaha menjauhkan diri dari Pak Jokowi. Kemudian termasuk yang Pak Lembong kemarin itu, yang lagi berantem dengan Pak Jokowi dalam tanda kutip, tiba-tiba dikasih pengampunan gitu. Berantem dengan Pak Hasto, tiba-tiba ini. Nah, teori konspirasi dari masyarakat adalah artinya kan kalau sudah dikasih pengampunan, geng Solo nggak akan atau marah karena marah itu mereka mengadakan demo ini seperti itu. Geng Solo melihat musuh-musuhnya, termasuk ada Pak Lembong, ada Pak Hasto, itu justru malah diampuni sama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini ditagih, ini gimana Pak Prabowo, kenapa musuh-musuh Pak Jokowi itu malah diampuni? Nah, misalkan begitu. Oke, tapi pertanyaannya adalah, jika itu terjadi, Pak Prabowo ini kan orangnya tuh paling nggak bisa nahan gitu. Pasti kan pas pidato tuh suka disindir kan. Iya. Pak Prabowo nggak tampak menyindir Pak Guru tapi. Ya, namanya juga ini teori konspirasi. Saya nggak bilang ini benar atau salah. Cuman salah satunya itu landasan dari argumentasi orang yang menuding bahwa Pak Jokowi ada di baliknya itu adalah keretakan pemerintahan antara Prabowo Gibran. Dan ini sebenarnya adalah teori lama. Seperti Ibu Koni di zaman dulu mengatakan bahwa ini Prabowo dan Pak Gibran dalam waktu beberapa saat lagi ini benar-benar akan pecah kongsi, akan berantem. Dan gitu kan. kita juga nunggu videonya Bu Koni dan Mas Hasto yang nggak tayang-tayang itu ya. Iya. Kemana ya? Iya, makanya itu padahal kan sebenarnya kalau itu dibongkar malah akan bisa membuka ya banyak hal yang harus kita benahi ya di negeri ini ya. Tapi itu juga ada teori konspirasi lagi di situ, Pak. Nah, itu nanti deh. Nanti. Yang kedua, Pak. Tapi yang kedua itu yang pertama itu adalah Geng Solo Pak Jokowi. Yang kedua itu adalah pelakunya. Yang di belakang Pak Prabowo atau yang berseberangan? Nah ini ada dua juga. Atau purnawirawan yang purnawirawan yang ngejar-ngejar Pak Gibran gitu ya. Tapi kita lewat dulu itu. Tapi yang jelas itu saya juga bilang di beberapa podcast ada teorinya pelakunya adalah tapi yang gengnya yang mana kita belum tahu karena juga terdiri dari banyak sekali kubu. Jadi saat Pak Guru bilang ini teori yang diciptakan oleh para konspirasi teori ini, kita belum tahu mana yang belum. Okay. Yang jelas gini nih, kita mulainya dari Undang-Undang Polri yang memberikan kesempatan dan keluasan yang lebih kepada TNI, kepada militer untuk masuk ke ruang-ruang sipil. Begitu kan? Nah, itu udah disahkan. Setelah itu, jalan-jalan, Indonesia makin chaos, Indonesia makin rusak, dan kemudian ya udah UU ini harus kita wujudkan dalam tindakan dalam operasional. Nah, jadi dikeoskan agar nanti jadi darurat militer. Setelah misalkan menjadi darurat militer, akhirnya tentara menjadi lebih kuat, punya bargaining yang lebih baik di pemerintahan, kemudian bisa menstabilkan negara, dan sebagainya. Kabar baik dari teori ini adalah mungkin saja ini tuh adalah gengnya Pak Prabowo sendiri yang ingin melibas semua koruptor di Indonesia, tapi kesulitan karena ada demokrasi, praduga tak bersalah, ada semacam itulah. Jadi ingin memberantas korupsi tapi terhalang oleh demokrasi. Jadi darurat militer kan, hajar semua koruptor sampai kejar semuanya. Tapi caranya adalah dengan bikin alasan agar Indonesia darurat militer. Itu yang positifnya. Ya, nah, tapi kalau gitu ini sebenarnya terdengar kayak Pak Prabowo banget ya. Bisa jadi kan? Ya karena runutannya dari yang tadi itu. Sahkan undang-undang Polri itu maksa banget. Bahkan rakyat tidak ingin pun dibuat ada. Nah, setelah itu kemudian ya sekarang langsung dibikin operasinya untuk itu. Agar bisa darurat militer. Agar bisa darurat militer. Ini kayaknya yang kedua ini teorinya Ferry Irwandi ini. Atau
nggak Kang Ferry nggak berani ngomong lugas kayaknya dalam hal ini, tapi memang darurat militer itu. Dan atau misalkan yang ini justru adalah dari pihak-pihak yang ingin memisah Pak Prabowo dan Pak Jokowi agar Pak Prabowo itu tidak ketergantungan pada elektabilitas dari Pak Jokowi. Oke. Kalau sudah seperti itu, maka itu bagus untuk 2029 misalkan. Oke. Gitu. Itu teori yang kedua, teori konspirasi yang kedua. Masih ada 4 lagi nih, Pak. Masih ada 4. Oke, yang ketiga. Teori konspirasi yang ketiga itu pelakunya itu adalah orang asing. George Soros. Oh, bukan Reza Khalid, beda nanti ini beda ya. Beda. Ini orang asing ini adalah bukan kewarganegaraan Indonesia, Bukan. tidak punya sebuah afiliasi politik, Bukan. tidak punya sakit hati juga pada pemerintah. Tidak. Ini benar-benar just for profit ya. Iya, Nah, profit. teori Pak Benix ini. Benix, Oke. Gimana? Jadi, Iya, jadi setiap sebuah negara yang mau maju, dia akan mengancam negara partnernya sebelumnya. negara yang mau maju diancam partner sebelumnya. Iya, Yang mau maju ini berarti adalah, misalkan Indonesia. oke, Indonesia mau hilirisasi, Iya. Indonesia mau industrialisasi, Oke. Indonesia mau lepas landas jadi negara maju dan sebagainya. Nah, kalau Indonesia mau hilirisasi misalkan, yang dirugikan itu kan adalah negara partner kita sebelumnya. Oh, itu maksudnya Iya. Amerika, Misalkan, negara Eropa. Iya. Iya. Mereka rugi Oke. dalam hal gak bisa beli barang murah Barang dari murah, Indonesia. Bahan sumber daya alam ya. Iya, begitu. Nah, jadi mereka berkebutuhan yang kuat untuk bisa menjegal kemajuan Indonesia. Nah, gimana caranya? Ya bikin kerusuhan. Kalau udah kerusuhan kan biasanya tertunda, Betul. kemajuannya tertunda. Betul. Dan atau mereka punya aset-aset di bidang tertentu yang akhirnya bisa jebol, bisa berhasil kalau misalkan kerusuhan di Indonesia terjadi. Itu teori bahwa pelakunya itu adalah asing. Oke. Teori berikutnya pelakunya itu adalah PDIP. Oh, PDIP. Iya. Artinya yang tidak menyukai pemerintah atau gimana? Atau Pihak yang tidak yang di- kebagian? Iya, pihak yang nggak kebagian itu. Oh, baik. Oke. Dan pihak yang nggak kebagian itu punya kepentingan untuk menjatuhkan pihak yang berkuasa sekarang. Ini bukan Pak Guru yang berteori ya, tapi Bukan. teori di luar ya. Itu netizen itu banyak Oke. jadi saya hanya mengumpulkan saja. Oke. Jadi, nah kenapa bisa seperti itu? Ini dalam tanda kutip ya terbukti dari anggota-anggota DPR yang bikin marah rakyat, semuanya dipecat, semuanya dinonaktifkan kecuali dari PDIP. Tapi kan kalau yang Bu Puan kan karena dia ketua DPR-nya. Iya. Terus? Ya, Berarti betul, karena harus ketua menjadi DPR. sasaran utamanya itu adalah Oh, Bu Puan, iya, kan? iya, betul. Dan bahwa semuanya dinonaktifkan dan kemudian hanya Ibu Puan dan jajaran dari kader PDIP saja yang tidak digarap oleh rakyat. Yang kerudung merah itu apa partainya? Yang joget-joget kerudung pink atau kerudung Pink. merah? Pink. Eh, Itu apa partainya? Ya sambil dicari Pak Guru. Oke. Tapi itu kerudung pink aja. kerudung pink joget. Tapi ini teori yang membackingi teori yang PDIP tadi ya artinya. Iya. Karena rumah Bu Puan nggak digeruduk dan juga dia nggak diberikan sanksi. Iya, betul. Ya sebenarnya kita bisa ngebantah misalkan bahwa PDIP itu lebih solid daripada partai-partai yang lain yang cari aman misalkan begitu kan. Bisa aja gitu. Cuman bahwa DPR 1, DPR 2, DPR 3, DPR 4 Ibu Puan Maharani gagal, tapi kemudian Ibu Sri Mulyani gitu. Oh. Ya. Kalaupun ini gagal di Jarah, seharusnya ini tuh yang sesudah Ibu Sri Mulyani gitu. Iya. Karena Bu Sri Mulyani ini sebenarnya kan nggak langsung berkaitan dengan, dia nggak melakukan apa-apa. Kalaupun ternyata beliau dianggap selama ini itu menaikkan pajak, itu pun kan sebenarnya adalah kenaikan pajak yang di-approve sama Pak Prabowo juga kan Iya, sebenarnya. betul. Oke. Nah, tapi ya namanya juga teori konspirasi. Teori konspirasi itu artinya ada hubungan-hubungan yang kuat yang memaksa kita untuk menyimpulkan sesuatu, tetapi kita tidak bisa mengkonfirmasi dari pihak yang terkait gitu. Jadi kita nggak bisa konfirmasi ke PDIP, kita nggak terkait dengan George Soros, kita nggak bisa konfirmasi kepada TNI dan sebagainya. Tapi masyarakat menciptakan hubungan-hubungan, kok nyambung. Oh, jadi ini teori yang berikutnya gitu ya. Oke. Tadi yang keempat. 4. Teori yang kelima itu adalah yaitu para koruptor yang dikejar-kejar sama Pak Prabowo, Riza Khalid dan di kawan-kawan. antaranya Riza Khalid dan kawan-kawan, Urunan. urunan, dan kemudian menciptakan kerusuhan massal di Indonesia untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah.
Ya agar mereka punya kesempatan untuk balas dendam dan punya kesempatan untuk membebaskan diri. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo ngejar-ngejar para koruptor dan dalam situasi Pak Prabowo-nya begitu kuatnya, dia akan terus-terusan mengejar sampai ketangkep para koruptornya. Berarti paling nggak ini mencuri waktu ya untuk ngamanin Iya, aset dulu. Bisa. Oke. Kalau misalkan Pak Prabowo-nya udah lemah, tidak dipercaya dan sebagainya, ya Pak Prabowo akan lebih banyak mengurusi dirinya sendiri untuk mempertahankan jabatannya daripada ngejar-ngejar para koruptor. Oke. Nah, begitu kan? Oke. Nah, teori yang terakhir, yang keenam itu adalah spontanitas masyarakat saja. Gitu. Tapi mana masyarakat bisa spontannya sampai seperti itu, Pak Guru? Sampai tanggal 28, mayoritas netizen yang ngetik kolom komentar di video-video saya itu berpendapat bahwa demo itu tidak ada yang nunggangin, semuanya spontan begitu saja karena kemarahan yang terakumulasi begitu lamanya karena ulah-ulah yang dilakukan oleh pemerintah, baik lisan maupun perbuatan. Betul, dan yang terakhir ini saya pengen nambahkan, Pak Guru. Bisa juga karena terprovokasi oleh oknum media. Oknum media ini nggak berniat untuk membuat itu. Tapi karena mereka ini sudah tergulung oleh fenomena algoritma di mana keuntungan didapatkan dari traffic, dan insight didapatkan itu dari engagement, akhirnya mereka ini menyebarkan berita negatif. Karena kalau positif kan nggak sebanyak berita negatif ya Pak Guru ya. Sehingga orang ini akhirnya terprovokasi oleh konten yang, kebayang Pak Guru, artikel yang misalkan panjang, ada 1.000 atau 1.500 kata, itu disingkat menjadi cuman 2 sub-judul dan sub-judul dengan wajah misalkan yang saya lihat kayak waktu kemarin itu berita tentang Komdiji, terus Mutia Hafidz diambil wajahnya lagi gini. Nah, itu kan kayak sengaja memframing agar masyarakat ini komen negatif, memancing orang komen negatif juga, dan akhirnya mereka itu mendapatkan, ya kalau di YouTube AdSense, atau kalau nggak mendapatkan traffic dan engagement tadi itu. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu meracuni masyarakat untuk semakin benci. Saya nggak bilang pemerintah komunikasinya bagus ya. Sudah komunikasi kurang bagus, semakin benci, dan terjadilah kerusuhan itu tadi. Dan kebencian masyarakat kepada pemerintah ini sebenarnya bisa disangkal dan ditangkal sejak awal. Caranya? Sejak beberapa bulan yang lalu, misalkan saya di podcastnya Pak Deddy gitu ya, kemudian di podcast beberapa yang lain, saya tuh menekankan berkali-kali masalahnya yang sangat besar dan urgen di Indonesia itu adalah komunikasi politik dari pejabat-pejabat kita, termasuk Pak Presiden sendiri. Itu komunikasi politiknya buruknya luar biasa. Makanya please datang ngobrol langsung dengan masyarakat, please langsung datang ngobrol dengan para aktivis, dengan para demonstran. Pak KDM, ini saya sering ambil contohnya, Pak KDM itu kontroversial, kebijakannya kontroversial, musuhnya juga banyak. Tetapi satu hal yang jelas itu adalah dia ketika demonstrasi dia datang bersama rakyat. Dia bertemu langsung dengan orang yang berkonflik dengannya, baik itu orang atas maupun orang bawah. Nah, akhirnya apa? Betapapun masalahnya di Jawa Barat itu banyak, tetapi komunikasi ini menghambat terjadinya pertikaian berkepanjangan. Oke, saya mengerti itu. Nah, coba, makanya ini nih, masalah sederhananya begini. Ini contoh ya, masyarakat itu sekarang miskin, susah nyari kerja, makan tabungan sendiri. Dia stres. Ketika dia stres, dia ngomong di media, aduh tolong dong pemerintah gini. Apa yang dilakukan pemerintah? Muka kau yang gelap. Misalkan, kabur aja, kamu kan nggak nasionalis. Atau, ya iyalah kamu susah nyari kerja, kamu nongkrong di kafe doang. Ya kalau kena babi ya masak aja. Oke. Nah, walaupun ya Pak, itu kan sebenarnya kembali lagi, tidak 100% itu memang mengatakannya seperti itu. Tapi kan ini ada framing media. Ya yang betul, akhirnya... betul. Maksudnya gini, kalau misalkan ya, pemerintah pada waktu itu ngomongnya kurang lebih gini, di framing sama media ya, terus dia ngomongnya begini, itu lihat media ini tanggal sekian ngejelekin saya, tanggal sini ngejelekin saya. Benar-benar ada orang yang ingin memisahkan saya dengan rakyat. Saya ingin berkomunikasi langsung dengan rakyat. Saya ingin, nah ini ada konspirasi dari media-media untuk siapa yang, misalkan ya, kalau misalkan dia bikin counter seperti itu, media tuh takut. Kalau misalkan dia bikin counter seperti itu si rakyat juga, oh iya juga ya, karena kan masyarakat itu terombang-ambing. Sekarang itu dalam situasi fog of war gitu kan, situasi di mana kita tuh ada dalam sebuah kabut dan kita tuh tidak tahu siapa kawan dan lawan kita.
Jadi ada kalanya beberapa orang yang kita tuding jahat ternyata masyarakat bisa langsung menerimanya. Ada begitupun hal yang sebaliknya gitu. Pak Ahmad Syahroni sampai beberapa bulan kemarin tuh masih dapat apresiasi dari masyarakat. Sampai beberapa bulan kemarin. Tapi kemudian ketika dia mengatakan ini langsung ini gitu ya. Kemudian atau misalkan ada tokoh di Indonesia yang jago banget dalam komunikasi publik. Pak Hotman Paris. Oke. Iya, Pak Hotman Paris itu dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya. Dia kerjaannya klub malam, dia adalah pengacara yang kontroversial, dia apa. Tapi apa yang membuat dia itu dibulinya tidak selalu lama dalam setiap kontroversi yang dia bikin. Karena dia itu langsung datang di tempat di mana konflik itu bermula dan dia ngajak ngobrol di situ. Komunikasi politiknya bagus. Oke, ngerti Pak. Jadi kenapa Pak Prabowo tidak langsung datang seperti KDM gitu? Ada yang mengkritik dia, ayo datengin. Ya sebenarnya mirip sama Pak Jokowi waktu ada demo itu langsung menemui bukan 212 yang berapa 11 ya 411 kalau nggak salah. Iya, yang nomor sekian. Iya, beliau datang dan dia ikut di situ. Iya, dia ikut di situ. Nah, cuman mungkin memang juga ada satu masyarakat ini bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo nggak meniru Pak Jokowi yang kalau dulu dia kan walaupun orang memperdebatkan ya itu dianggap pencitraan, tapi Pak Jokowi memang terlihat turun langsung ke masyarakat, ketemu. Apakah mungkin Pak Prabowo harus seperti itu? Kalaupun gayanya tidak seperti itu, jangan menghindari sepenuhnya yang seperti itu. Jadi, iya Pak Jokowi itu, ini juga banyak orang yang mungkin akan menyela saya, tapi Pak Jokowi di awal masa pemerintahannya itu, dengan belusukannya itu emang gayanya seperti itu, bukan gara-gara pencitraan. Setelah dia mendapatkan signifikansi suara, setelah mendapatkan apa, baru itu tuh menjadi sebuah pencitraan yang lebih terorganisir. Tapi awalnya beliau tuh emang kayak gitu. Karena merakyat itu susah pura-puranya. Iya, betul. Merakyat itu kayak Ibu Puan Maharani kan pura-pura merakyat gagal, Pak. Iya, karena terakhir sudah kaya raya ya beliau ini dan sudah ningrat memang kan cucunya Pak Karno kan. Iya. Dan ada teori bahwa orang yang lebih kaya dan berkuasa itu memang sangat sulit untuk merakyat karena ketergantungan dirinya pada pihak lain itu minim. Betul. Sehingga mekanisme pertahanan dirinya tidak memerlukan dia untuk bisa merakyat gitu. Nah, tapi Pak Prabowo itu kan sekarang itu jauh sekali dari rakyat. Jauh sekali itu dalam hal Pak Prabowo tidak tahu apa yang sedang diguncingkan oleh masyarakat. Nggak turun berarti ya, Bro? Nggak turun. Pak Prabowo selalu bertentangan dengan data-data yang dibawa oleh masyarakat. Kalau misalkan datanya beda, ayo datang sini, ngobrol ke sini. Kapan Bapak terakhir kali melihat Pak Prabowo itu berjumpa dengan wakil-wakil rakyat misalkan? Selain dengan wawancara yang penuh protokol ya, itu. Setelah kejadian Afan itu dia akan datang ke rumahnya. Iya. Ya. Baru kenapa nggak dari dulu dia datang seperti itu? Kan harus kejadian dulu baru dia datang. Saya ngomong 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu saya tuh ngomong itu masalahnya tuh adalah kebencian kita itu, misalkan Bapak benci banget sama seseorang, kemudian ada kesempatan untuk ngobrol, Bapak tuh bakal tetap senyum-senyuman sama dia gitu, bakal salam-salaman sama dia gitu. Dan bisa saling klarifikasi dan konfirmasi bahkan ketika tidak berbicara tentang itu gitu. Kita baru tahu oh ternyata dia tuh cukup ramah juga ya, oh orangnya baik juga ya. Iya. Itu yang diperlukan. Kapan pemerintah terakhir melakukan itu kepada rakyat? Itu permasalahannya. Tapi Pak Guru, jangan ngeles dan jangan coba-coba untuk melarikan diri dari semua yang saya tanyakan di awal. Jadi menurut Pak Guru, di antara 6 itu tadi Pak Guru, menurut Pak Guru, nomor berapa? Nomor berapa berarti? Nomor berapa tadi saya juga nggak tahu. Cuma ya 2 atau 3 atau 4. Berarti gawat ini Pak Guru. Tapi itu pendapat saya pribadi gitu ya, pandangan. Jadi saya nggak bisa mengkonfirmasi, saya tidak punya bukti, saya tidak punya apa. Cuman di antara teori-teori konspirasi itu, mana yang menurut saya yang saya pikir layak. Artinya Pak Guru, kita nggak perlu tanyakan Pak Guru dapat teori dari mana, tapi artinya Pak Guru ini menteorikan juga, setuju dengan teori bahwa banyak yang nggak sabar dengan kondisi demokrasi saat ini yang terkesan dimanfaatkan oleh para koruptor dan orang yang berniat buruk
untuk akhirnya mengotori negara ini dan mengambil sebanyak-banyaknya demi kepentingan mereka. Betul? Iya. Jadi bisa aja di kalangan itu ada orang yang yaitu saya ingin lebih leluasa untuk memberantas para koruptor tapi terhalang oleh demokratisasi dan demokrasi. Maka coba hak asasi manusianya turunin dikit lah biar saya bisa nampolin para koruptor itu gitu. Berarti Batman dong ini ya. Sama kayak orang-orang yang nggak puas dengan kondisi yang ada sekarang karena mereka berlindung di balik hukum yang sudah dicemari ini tadi dan akhirnya mereka turun tangan sendiri seperti itu Pak. Tapi nggak sepihak Pak. Oh iya. Jadi maksudnya, tapi spiritnya itu begitu kan? Nah itu juga spiritnya juga belum tentu itu gitu. Jadi maksudnya ketika di tubuh sama seperti demonstran, sama seperti rakyat, ketika di tubuh TNI ada pihak yang idealis yang ingin seperti itu, nah ada oknumnya yang saya ikutlah nebeng biar nanti saya dapat jabatan tertentu gitu. Berarti itu pun juga bisa mungkin ditunggangi juga. Ya kita saling menunggangi di dunia politik tuh kan. Oke Pak Guru, ini akan kita bahas di lain waktu, tapi paling tidak kita pecah dulu di sini bahwa itu tadi tentang teori tadi, Pak Guru menduganya teorinya yang tadi itu berarti ya? Iya. Oke, artinya apapun itu, apa pesan Pak Guru untuk kita semua saat masih ingin berdemo dan memberikan aspirasi kita seperti sekarang ini? Masalah utamanya yang ingin kita garis bawahi itu adalah begini. Masyarakat Indonesia itu selalu gagal dalam revolusi, dalam reformasi, dalam restorasi, itu gagal terus. Karena apa? Begitu mereka melengsarkan orang jahat, penggantinya itu adalah orang yang memiliki kejahatan yang sama atau akan melakukan kejahatan yang sama. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan dari kita itu berdemonstrasi untuk menuntut pihak lain berubah, untuk meminta orang lain membenahi diri. Nah, setelah mereka berubah, diganti atau dicopot, siapa penggantinya? Kita berharap lagi agar orang lain yang melakukan itu. Jadi kita tuh selalu menuntut pihak lain. Kenapa kalau misalkan dalam situasi yang seperti ini kita nggak berpikir bahwa ya kita juga bisa kok berkontribusi terhadap negara. Ya udah saya akan ikut terlibat. Apakah itu jadi oposisi, apakah itu jadi pengawas atau itu jadi koalisi, saya tetap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Saya menuntut pihak lain untuk berubah disertai dengan keinginan saya juga untuk mengubah diri, meningkatkan kualitas hidup saya agar saya layak untuk berkontribusi terhadap peradaban Indonesia yang akan dibangun kelak. Itu adalah satu penutup yang luar biasa. Artinya kalian semua, kita semua itu tidak boleh diam saja. Apakah kalian setuju atau tidak tentang apa yang terjadi? Suarakan hal itu dan turun tangan secara langsung. Juga pikirkan apa yang akan menjadi sesuatu konstruksi pemikiran yang berikutnya dan apa yang akan kita usulkan jika ternyata ini semua memungkinkan untuk dirubah. Pak Guru, satu lagi saya pengen ngobrol tentang perampasan aset. Ayo. Setelah ini, jangan kemana-mana. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.